Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan guru BK se-Kabupaten Bekasi dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat menjalankan rutinitas kita bekerja sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, dapat Al-Fakir informasikan bahwa hari ini Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul penyebab kejenuhan belajar di dalam kelas. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua anak selalu nyaman atau pasti enak belajar di dalam kelas. Jadi Al-Fakir kebetulan menemukan beberapa siswa di mana mereka merasa jenuh ketika Al-Fakir wawancarai. Mereka merasa jenuh sehingga membolos, tidak masuk sekolah secara bersama-sama. Oleh karena itu, dengan kasus seperti tadi yang Al-Fakir alami, maka segera bergegaslah Al-Fakir untuk membuat atau video ini dengan materi penyebab kejenuhan di dalam belajar. Adapun salah satu yang menjadi penyebab siswa itu jenuh di dalam belajar karena adalah aktivitas yang sifatnya monoton, aktivitas yang tidak ada variasinya, yang tidak ada pilihan-pilihannya sehingga monoton begitu-begitu saja. Itulah yang menyebabkan siswa merasa bosan atau jenuh ketika di dalam kelas. Kemudian penyebab kejenuhan yang kedua dalam belajar adalah karena belajar yang terlalu lama, bisa 2 jam baru istirahat atau 3 jam ya tanpa istirahat atau kurang istirahat dengan waktu yang lama tadi. Inilah yang bisa juga memicu siswa menjadi jenuh untuk mengikuti pelajaran di sekolah, apalagi tidak diselingi dengan game atau dengan speaker dan sebagainya sehingga membosankan. Kemudian yang ketiga, penyebab kejenuhan adalah kurang pandainya kita dalam menyuguhkan materi-materi, tidak bervariasi. Seharusnya mungkin ada diskusi, ada debat, ada diskusi panel, kelompok, workshop kerja kelompok dan sebagainya, sehingga anak-anak tertantang untuk mengikuti varian-varian yang kita hidangkan. Kemudian yang keempat, lingkungan belajar yang kurang mendukung. Contohnya sekolah atau ruangan kelas yang tidak rapi, tidak bersih, cat temboknya sudah pada buluk, sudah pada jelek, oret-oretan, tempelan gambar kemana-mana, tidak ditata dengan baik. Terus kemudian ventilasi ruangan yang kurang, kelas dalam keadaan gelap. Ini juga menyebabkan siswa tidak betah atau jenuh belajar. Nggak ada kipas, nggak ada AC dan sebagainya. Inilah yang membuat siswa merasa bosan dan jenuh belajar dalam kelas. Kemudian berikutnya yang kelima, salah satu penyebab kejenuhan siswa adalah suasana yang tidak berubah-ubah. Artinya tempat duduk, meja kursi yang begitu-begitu saja. Setahun dalam kelas tapi tidak pernah mengalami perubahan itu tempat duduknya, hanya seperti itu. Mungkin bisa kan disusun secara berbentuk lingkaran atau seperti letter U atau seperti sidang para dewan ya. Diatur yang rapi, divariasi. Jadi mungkin beberapa bulan sekali diputar meja, dikasih suguhan-suguhan yang menarik dalam menata ruang kelasnya, terutama meja kursinya, sehingga anak-anak merasa betah dan nyaman untuk belajar. Terus yang tidak kalah penting lagi yang perlu diperhatikan adalah tempat pengaturan sampah, tempat kemoceng sapu. Kadang-kadang tidak punya lemari. Di kelas idealnya harus ada lemari, walaupun itu kecil, buat nyimpen penggaris kemoceng atau taplak meja atau sapu, itu disimpan habis sapu. Karena sapunya ampar-ampar, kadang-kadang gagang sapunya diambil, dibuat pedang-pedangan. Nah, ini celaka. Akhirnya bisa melukai teman-temannya. Baik, saudara, itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan siang hari ini kita masih eksis, ya kita berkarya, termasuk video, menulis itu adalah satu karya dari seorang guru. Maka Al-Fakir mohon doanya semuanya mudah-mudahan tetap eksis berkarya, baik tulisan maupun video-video tentang pendidikan atau tentang bimbingan yang bisa menjadi referensi bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dicatat oleh malaikat sebagai amal soleh yang akan memperberat timbangan kita nanti akhirat kelak.
Jadi kita meninggal jangan sampai meninggalkan nama doang, tapi karya kita tinggalkan, bekas-bekas kita selama hidup itu apa. Itu harus kita setting dari sekarang supaya nanti kita meninggal tidak wassalam begitu saja, alias kita punya, apalagi yang kita tinggalkan dicontoh dilaksanakan orang lain, itu malah lebih bagus. Di alam kubur kita masih mendapat pahala dari orang-orang yang mengamalkan jejak-jejak kita, bekas-bekas kita. Baik saudara, teman-teman BK, semangat, mudah-mudahan senantiasa kita dijaga oleh Allah, sehingga anak-anak kita juga diselamatkan oleh Allah, baik akal pikirannya, hatinya, fisiknya, badannya secara keseluruhan dijaga Allah, sehingga diarahkan untuk mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.